Karena jika itu disampaikan oleh aplikator, saya yakin dimanipulasi informasinya. Saya sangat meragukan itu. Terkait persoalan yang melabrak regulasi saja, Pak. Tidak. 118 saja tidak ada kekuatannya, Pak. Yang kedua, saya kaget kalau misalnya ternyata masih ada seperti Naksim yang kemudian tidak menyiapkan fasilitas BPJS kepada drivernya. Ini keterlaluan menurut saya, bos. Ya. Yang ketiga, kalau polisi saja sudah mengeluh ternyata tidak ada, mereka tidak punya jumlah berapa kendaraan yang dimiliki oleh para aplikator, ini kan menurut saya konyol. Kemungkinan untuk aksi lewat jalur demo dan lain-lain. Teman-teman yang tidak dimenangi lahan rapat, kemudian dibuat rapat. Namun atau yang tidak melalui Kepala Cabang PT Grab, BPJS, dan juga yang saya hormati di Telantas Polda Provinsi Selatan, Pak Kadir, yang saya hormati para manajer Naksim. Kami PT satu hari naik, kemudian kenaikannya hanya ratusan rupiah, mereka demonya minta ampun. Nah, kita kembali memperlihatkan sebagai transportasi khusus. Kemudian orang-orang yang terlibat di sini adalah mungkin bukan juga orang pilihan, tapi kami memperlihatkan bahwa kami tidak sefrontal PT-PT. Nah, tapi jangan situasi itu juga dimanfaatkan kemudian di saat kita coba mengajukan penyesuaian tarifnya secara elegan, prosesnya sampai berbelit-belit kayak begini. Sulawesi Selatan ini. Tadi kita sama-sama mendengar bahwa adanya beberapa pertimbangan yang membuat teman-teman ojek online ini merasa sudah diperlukan penyesuaian tarif yang baru, termasuk tadi bahan bakar yang sudah berubah, sudah ada kebijakan untuk mengganti dari premium ke pertalite juga. Ini terasa memberatkan oleh teman-teman, dan kami di DPRD Sulawesi Selatan tentu sebagai wakilnya masyarakat tentu sangat paham dan berusaha untuk ikut prihatin dan memperhatikan apa yang menjadi keluhan teman-teman sekaitan ini. Perlu saya atau kita semua mungkin dapat penjelasan juga mengenai penentuan tarif itu dulu. Penentuan tarif, apakah ini penentuan tarif yang berlaku untuk ojek online ini tetap masih dalam regulasi pusat, ataukah sudah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal ini di provinsi atau di tingkat kabupaten atau kota? Itu dulu ya. Setahu saya bahwa sampai saat ini mungkin masih bergulir di pusat, ya, masih bergulir di pusat. Sebentar mungkin bisa diuraikan oleh stakeholder dari Dishub, bisa menyampaikan kepada kita semua, memberi gambaran kepada kita. Karena tentu dari sisi penentuan regulasinya ini, maka kita semua pasti bisa nanti memberikan
kita kalau di Sulawesi Selatan ini apabila regulasinya ditentukan di pusat, tentu ini cuma merupakan pertimbangan yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk kita konsultasikan bersama di pusat. Nah, termasuk dari Disub tentu akan berkonsultasi ke Kementerian Perhubungan dengan adanya rapat dengar pendapat ini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sekaitan dengan alokasi order dan perjanjian kemitraan, saya mendengar, kalau saya sendiri mendengar bahwa memang ini banyak terkait terhadap kebijakan internal di dalam aplikator itu sendiri, ya. Baik cara atau regulasi-regulasi teknis mereka dalam penentuan mereka mengalokasikan order ini juga banyak ditentukan oleh aplikator itu sendiri. Tetapi itu juga tentu sebagai bagian pemerintah juga penting untuk kita sama-sama mendengarkan dan sama-sama mengetahui bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa berimbang kepada teman-teman yang menjadi driver daripada aplikator itu sendiri, ya. Artinya kalau perusahaan ini atau aplikator ini bisa berlaku menerapkan keseimbangan dalam regulasi itu, tentu teman-teman juga saya kira tidak akan banyak menuntut, saya kira gitu. Ya, sebentar juga bisa kita dengarkan dari pihak aplikator karena sudah hadir 3 aplikator yang juga terundang dalam RDP ini. Kemudian sisi pengawasan pemerintah, ini juga salah satu yang memang kehadiran kita di sini tentu salah satunya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mengawasi. Di sini ada KPPU, bapak-bapak dari KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, kemudian ada juga ILKI juga hadir di sini. Tentu ini bisa didengarkan bersama oleh kita, dan kami di DPRD juga tentu mendengarkan dan berusaha untuk menjadi bahagian pengawasan pemerintah. Ada stakeholder langsung teknis, Kementerian Dinas Perhubungan, sebetulnya juga terkait juga Pak Kadis Ketenagakerjaan Pak Kadis ya, termasuk juga Kominfo sebenarnya dari Dinas Informatika, Statistik. Nah, ini 3 dinas ini daripada kebijakan-kebijakan yang tersangkut dalam ojek online ini. Sehingga ini harus dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan pihak Dirjen Perhubungan Darat. Alhamdulillah, usulan ini sebenarnya kita sudah, Pak Gubernur sudah menyurati Pak Dirjen, dan hari ini sudah 1 minggu ini kita intens komunikasi Pak Dirjen, cuma dia memberikan waktu pada hari ini sehingga KB Angkutan telah berangkat ke Jakarta terkait dengan urusan ini. Kemudian hal lain mungkin kami juga sudah membuatkan telah anstak ke Pak Gubernur kenapa mesti ada penyesuaian. Nah, itu alasannya ya dari sisi biaya langsung, biaya tidak langsung, dengan perubahan dari status penggunaan premium ke petrolite, sehingga Pak Gubernur dalam ini diwakili oleh Sekda sudah menandatangani itu dan sudah dilanjutkan ke Pak Dirjen Perhubungan Darat. Kemudian mungkin keluhan-keluhan terkait ada zona, ini kan persoalan zona nyaman atau tidak nyaman bagi yang merasakan, bagi teman-teman driver. Saya kira itu kebijakan aplikator, tetapi tentu dalam hal ini pemerintah tidak akan diam melihat itu selama semua keluhan-keluhan itu disampaikan ke pihak kami, sehingga kami juga berhak memanggil ini pihak aplikator, paling tidak memberikan solusi, sehingga
melalui pertemuan yang terhormat pada pagi hari ini, dalam waktu 1 bulan progres pemerintah menyikapi itu sudah jalan, Pak. Tetapi kita butuh persetujuan dari Pak Dirjen untuk menetapkan, menindaklanjuti ke dalam sebuah regulasi, itu keputusan Gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin sementara seperti itu dulu, Pak. Terkait dengan agenda rapat dengan pendapat hari ini, mungkin tadi ada beberapa poin yang saya catat. Pertama itu terkait dengan penyesuaian tarif, yang kedua adalah alokasi order, dan yang ketiga terkait dengan pengawasan pemerintah, Pak. Sekedar bridging story, Pak, terkait dengan penyesuaian tarif ini. Sebelum adanya inisiasi kedua, saya bilang ini kedua penyesuaian tarif, karena yang pertama dilakukan pada saat itu masih masa pandemi, Pak, sehingga lahirlah CapUp yang berlaku sekarang. Itu kami dari aplikator menerapkan itu, Pak. Ketika sudah dilakukan SK, kami melakukan dengan mengikuti hasil dari keputusan gubernur tersebut. Alhasil, Pak, memang sedikit ada anomali di sini, Pak. Ketika perumusan tarif tersebut memang fit secara kondisi, baik dari sisi BBM, baik dari sisi tingkat penjemputan, baik dari sisi kemampuan dan keinginan bayar dari sisi penumpang. Pada saat hari pertama bahkan itu range hanya 6 jam, justru hasilnya kebalikan, Pak. Tapi mungkin itu dirasa karena masih zaman pandemi, Pak. Cuman yang perlu mungkin saya boleh jabarkan, Pak, kita baru lepas dari pandemi. Apakah memang penyesuaian tarif ini dirasa fit atau tidak? Namun sekali lagi, Pak, saya selaku perwakilan dari Grab Indonesia, Pak, yang khusus di Sulawesi, berkomitmen apapun terkait dengan tarif, regulasi yang berkaitan dengan tarif, kami siap mengikuti, Pak. Buktinya ketika penyesuaian tarif pertama, kami bisa di cross check juga, Pak. Kami yang mengikuti untuk menetapkan penyesuaian tarif untuk di 3 km pertama menggunakan batas atas, Pak. Itu yang pertama, Pak, yang perlu kami sampaikan. Dan juga sekedar tambahan bridging story juga terkait ini, Pak. Lahirnya CapGub itu juga kan berdasar dari TREP 118 dan dipertegas dengan berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan nomor 26 tahun 2017 itu tentang tarif angkutan sewa online, lalu didetailkan dalam SK Dirjen Perhubungan Darat seperti yang dimention sama Pak Kadis tadi, itu nomor 3244 tahun 2017 tentang tarif batas atas dan tarif batas bawah di zonasi 2, karena Sulawesi itu masuk zonasi 2, Pak, untuk nominal tarif batas bawah 3.700, tarif batas atas 6.500. Jadi seperti itu, Pak, untuk dari sisi penyesuaian tarif. Adapun hal yang lain perlu kami sampaikan, Pak, ini merujuk ke poin-poin lain terkait dengan alokasi order, pengawasan pemerintah. Yang perlu juga kami sampaikan di sini, Pak, bahwa Grab Indonesia, Pak, sudah menjalin hubungan atau sudah menjalin perjanjian dengan KPPU, Pak. Waktu itu kami sempat ada isu juga bahwa alokasi order, dan alhamdulillah kami telah membuktikan bahwa di KPPU kami tidak ada itu yang namanya alokasi order. Dan berkah manis dari bisa dibilang hikmah dari kejadian tempo lalu, Pak, adalah segala pengawasan ataupun segala regulasi yang Grab lakukan itu diawasi dari KPPU, Pak. Bahkan kami diberikan modul pelatihan agar tidak terjadi istilahnya kartel, Pak, persekutuan dalam hal apapun, termasuk dalam hal tarif, kesepakatan tarif, dalam hal pengalokasi order, bahkan hal-hal yang sifatnya merugikan mitra. Karena daripada dasarnya, Pak, merujuk kepada pola kemitraan kami pun di sini, Pak, ini merujuk kepada peraturan dari peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 pasal 15, yaitu pola kemitraan kami itu adalah hubungan kemitraan yang melibatkan 3, Pak, dari mitra pengemudi, mitra penyedia produk atau jasa, dan dari aplikator sendiri, Pak. Jadi seperti itu, Pak.
Untuk alokasi order sendiri itu Pak bisa kami pertegas bahwa kami diawasi KPPU dan kami sudah pernah membuktikan bahwa itu tidak ada dalam kami. Selanjutnya dalam fungsi pengawasan pemerintah Pak, perlu juga kami informasikan, ini juga terkait dengan tadi yang disinggung dari saudara saya terkait dengan perjanjian kemitraan. Memang pada dasarnya pola kemitraan ini yang harus dipahami bahwa ketika manajemen harus menyampaikan sesuatu atau membuat kebijakan, harus menyampaikan itu atau mensosialisasikan. Alhamdulillah Pak, di Grab pun kami rutin mengadakan kopdar online. Ketika pun kami akan membuat suatu aturan, pertama yang kami lakukan adalah sosialisasi. Karena ini pola kemitraan Pak, bukan pola pekerja yang artinya tunduk dan patuh pada regulasi perusahaan tersebut. Sekali lagi ini pola kemitraan. Mungkin dari hal yang kami sampaikan ini Pak, lebih dan kurang mohon maaf dari 3 poin itu atas nama Grab. Insya Allah apabila kenaikan tarif ini berdampak positif dan memang dirasa layak dan ditetapkan dengan regulasi, insya Allah dari pihak Grab mengikuti Pak regulasinya. Sekian dari saya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan juga. Berikan, lalu kemudian menyimak juga penjelasan satu persatu tadi, baik dari pengantar maupun penjelasan dari kawan-kawan mitra yang telah menyampaikan aspirasinya. Kawan dari Grab tadi juga sudah sampaikan sebenarnya proses yang telah kita lalui bersama dalam proses sampai kepada hari ini, mulai dari meeting dengan Dishub dan kemudian kelanjutan program atau aspirasi ini. Masuk kepada misalkan ke bagian tentang tarif, kami dari Gojek Indonesia sebagai perusahaan aplikasi karya dan bahasa, kami menyampaikan bahwa selama ini kami selalu patuh Pak. Kami selalu taat terhadap peraturan dan perundangan dan panduan, dan mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk aplikasi pengguna jasa aplikasi ini. Di situ ada beberapa aturan yang mengikat, dan kami selama ini senantiasa juga menjaga agar supaya sesuai dengan aturan tersebut. Jadi ada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, baik itu dari Kementerian Perhubungan maupun juga dengan Keplu yang telah diberlakukan 2 tahun yang lalu. Tentu saja kami juga akan selalu senantiasa memperhatikan unsur keseimbangan antara kebutuhan konsumen juga. Jadi kami juga selalu melihat bahwa sangat penting juga untuk melihat kepentingan konsumen, untuk melihat apakah ini kemampuan konsumen juga sesuai dengan dengan tarif yang kami berlakukan. Sehingga tentu saja kita melihat memang selama beberapa tahun ini adanya pandemi, kemudian adanya kenaikan adanya biaya yang naik, itu tentu saja perlu kita juga menjadi perhatian. Tetapi sekali lagi kami tegaskan bahwa selama Gojek beroperasi terutama di Sulawesi Selatan, kami selalu di dalam koridor dan panduan biaya layanan jasa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu kemudian tadi juga sempat disampaikan tentang alokasi order. Jadi ada kesan bahwa ada perbedaan antara mitra. Kami tegaskan juga Pak pada kesempatan ini bahwa di Gojek, di sistem kami itu tidak ada yang namanya alokasi order, tidak ada yang namanya prioritas Pak, tidak ada yang namanya sistem pemerataan juga. Kami betul-betul itu memperlakukan pertimbangan utama. Yang pertama adalah dari sisi intensitas dan aktivitas mitra tersebut. Jadi kalau misalkan mitranya memang siap untuk menjemput atau dekat, atau kemudian performanya juga bagus, maka tentu saja akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan order. Sehingga poinnya adalah bahwa order terhadap satu mitra dengan yang lainnya itu kami berikan kesempatan yang sama gitu. Jadi sama sekali tidak ada bahwa
ada yang didahulukan atau ada yang diutamakan, tapi semata-mata sebenarnya memperhatikan kesempatan atau kecepatan ketika order tersebut masuk dan performance mitra untuk melakukan layanan. Karena rasanya juga tidak adil, Pak, kalau misalkan ada yang lebih siap, ada yang lebih dekat, tapi karena misalkan dianggap sudah dapat, terus harus langsung yang lainnya. Jadi beberapa hal inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk memberikan tentang pemerataan order ini. Jadi sekali lagi, kami sama sekali tidak melakukan atau tidak pernah membatasi order itu berdasarkan area, waktu maupun jumlah tertentu, Pak. Kemudian yang ketiga, sekali lagi mengenai pengawasan dan regulasi, kemudian kebijakan yang kami lakukan secara internal, sesungguhnya sebagaimana mekanisme kerjasama atau mitra yang telah kami lakukan dengan mitra, kami senantiasa membuka ruang komunikasi yang terbuka kepada mitra kami. Kami setiap saat ada yang namanya kopdar online. Dalam 1 bulan itu selalu ada yang kami lakukan untuk mengumpulkan dan berdiskusi, Pak. Menyampaikan kebijakan, menyampaikan perubahan kalau dibutuhkan. Bahkan juga melakukan kesempatan tersebut kami lakukan juga untuk melakukan pembinaan. Kami senantiasa misalkan dengan GLKI, dengan BPJS Kesehatan, kebetulan dengan Dirlantas, kemudian BPJS Kesehatan, BPJS Kerja itu dan Dishub itu melakukan pembinaan kepada mitra-mitra, sehingga kalau dikatakan bahwa tidak terbuka komunikasinya, sesungguhnya kami menyiapkan berbagai macam channel, mulai dari secara online, offline, bahkan kawan-kawan yang bertugas membantu mitra ketika misalkan terjadi sesuatu di lapangan itu bertugas 24 jam, Pak. Jadi mudah-mudahan juga ini menjadi, dan insya Allah kedepannya komunikasi kemudian diskusi yang terus berlanjut ini insya Allah akan kami teruskan, tentu saja terhubungan juga dengan proses pembinaan yang dilakukan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kami. Mungkin demikian, Pak, kalau dari sisi poin yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bisa membuka kesempatan dan memberikan saling sharing terkait apa yang sebenarnya yang terjadi dan dari telah kami lakukan sebagai perusahaan aplikasi dan teknologi di Makassar. Terima kasih banyak atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maxim Indonesia sendiri, kita berproses bersama-sama dengan teman-teman aplikator, dengan pihak dinas perhubungan provinsi, juga dengan teman-teman dari driver sendiri. Itu kita berproses sehingga menghasilkan seperti yang teman-teman dari Grab dan Gojek sampaikan. Sehingga konklusinya adalah jika pun memang ada nanti penyesuaian tarif yang tentunya mengacu dari pusat, maka sudah tentu kita juga akan mengikuti hal tersebut seperti yang sebelumnya. Hanya yang perlu juga kita mungkin pertimbangkan di situ adalah dari sisi driver dan dari sisi konsumen seperti itu. Artinya jangan sampai nanti bisa jadi apakah berimbas ke driver positif maupun ke konsumennya yang mungkin ada yang merasa berat karena kita baru dalam masa pasca pandemi dengan kondisi ekonomi yang baru mulai bergerak. Tapi mudah-mudahan dengan adanya nanti, saya harapkan itu dengan keputusan dari pusat mengenai notulen rapat kita pada hari itu bisa menghasilkan solusi yang bersifat win-win kepada driver dan kepada konsumen. Kemudian mengenai alokasi order, saya perlu jelaskan di sini, Ibu Bapak sekalian, di Maxim itu kita ada kebijakan dari perusahaan mengenai akun prioritas dan akun non prioritas. Untuk akun prioritas perlu saya koreksi, di Maxim itu hanya ada 2 untuk mobil, yaitu samping dan full branding dengan benefit
yang sama kalau mengenai alokasi order. Jadi bukan seperti yang tadi Pak Herman sampaikan bahwa harus full dulu yang dapat baru ke kaca belakang, tetapi dengan benefit yang sama. Nah, nanti yang benefit yang berbeda itu yang mengenai beberapa, ada 2 benefit yang akan didapatkan kalau drivernya mau untuk full branding. Dan full branding dengan branding full dan belakang dalam hal ini yang untuk akun prioritas itu pun bukan serta-merta Pak, setiap driver yang mau untuk prioritas itu diprioritaskan, tetapi yang kita lihat dulu adalah kinerja dan performance-nya dia. Jadi memang ada beberapa persyaratan untuk bisa mengajukan itu, dan kalau dia sudah bisa memenuhi persyaratannya itu baru kita bisa melaksanakan perubahan status akunnya. Kemudian mengenai masih berkaitan dengan alokasi order, kalau di kita itu Pak secara internal dari algoritma server itu dia akan baca performa atau istilah dari teman-teman driver itu rata-rata. Artinya server akan baca intensitas dan aktivitas dari drivernya, apakah dia selama melaksanakan penugasan order yang diserahkan ke dia, ditugaskan ke dia oleh server itu dari konsumen maupun dari dia itu, dari konsumen yang merasa puas, dari dia juga tidak ada melaksanakan pelanggaran pada saat eksekusi order, maka otomatis akan berimbas kepada kemudahan dia atau privilege-nya dia untuk mendapatkan diprioritaskan oleh server oleh order tersebut. Jadi artinya kalau gambarannya mungkin ada orang yang rata-ratanya 99, terus ada driver lagi yang 1 yang 100 dengan status dia berada di sekitar range sekitaran orderan itu, maka otomatis server akan membaca duluan yang performance-nya 100, rata-ratanya 100, karena server baca bahwa driver ini bisa bekerja lebih prima dibandingkan dengan yang beberapa driver di area tersebut. Jadi kalau untuk ya seperti yang dibahasakan bahwa adanya alokasi order, ya saya gambarnya seperti itu Pak. Kemudian untuk kebijakan-kebijakan yang melibatkan teman-teman, kita selalu berusaha untuk mensosialisasikan. Bahkan kalau kita pun di cabang di Makassar Pak, kita setiap ada kebijakan maupun ada bentuk-bentuk misalkan supaya kita mencegah jangan sampai terjadi dulu baru kita mau sounding. Tetapi apa-apa karena budaya literasi kita sebetulnya agak rendah Pak, kita tidak bisa bantah. Itu kan ada di syarat dan ketentuan pada saat kita mau mengajukan sebagai mitra. Nah, hanya kadang teman-teman mungkin tidak sempat membaca. Makanya kami kan fasilitasi dengan cara kita sounding di grup-grup WA mengenai apa-apa jenis pelanggaran yang sering terjadi, sehingga teman-teman bisa tidak masuk ke ranah itu. Pun juga secara hard copy kita pasti pasang di untuk sebagai media informasi di kantor. Jadi artinya untuk bisa diakses informasi yang sifatnya sosialisasi tersebut itu ada kemudahan untuk itu. Saya kira demikian Pak yang saya bisa sampaikan, dan yang kita harapkan adalah untuk win-win solution untuk ketiga belah pihak dalam hal ini, yaitu kepada teman-teman driver sebagai pelaku, kemudian kepada konsumen, dan kepada pihak aplikator sendiri. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KPPU online, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya pada hari ini. KPPU sendiri bukan lembaga yang anti kenaikan tarif Pak, atau anti penyesuaian tarif, tidak. Kami juga memahami kondisi pandemi, kondisi biaya-biaya variabel yang terus mengalami kenaikan. Cuma kami hanya memberikan catatan ketika ini bisa dibuka ruang persaingan yang lebih luas, kenapa tidak, seperti itu. Itu untuk menanggapi terkait dengan harga.
Kemudian permasalahan lain yang sempat saya catat tadi terkait alokasi order. Jadi memang benar yang disampaikan dari pihak Grab, KPPU pernah menangani Pak tahun 2019 terkait dengan dugaan diskriminasi, karena di pasal kami terdapat pasal 19 huruf D larangan untuk melakukan diskriminasi. Waktu itu kami sudah menindaklanjuti sampai dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan bersalah. Jadi memang membatalkan putusan KPPU Pak. Yang saya sempat dengar, nanti coba saya akan pastikan lagi, bahwa pemberian prioritas kepada yang berkinerja baik telah memenuhi prinsip keadilan. Itu catatan dari Pengadilan Negeri seingat saya Bapak, nanti saya pastikan lagi. Saya sampaikan ke teman-teman saya yang ada di bawah hari ini, yang menunggu jawaban dari kami itu. Mungkin itu bisa dijawab sebentar Pak. Saya mau merespon apa yang disampaikan dari teman-teman aplikator, karena agak sedikit merinding, saya punya bulu-bulu Pak mendengar penjelasan dari mereka. Tuh. Yang pertama terkait di masalah kebijakannya, bahwa selama ini aplikator melakukan giatnya itu berdasar dari regulasi yang ada, utamanya PM 118. Saya ambil satu contoh konkret saja yang akan saya pertanyakan kembali ke Pak Kadis terkait masalah monitoring dashboard. Apakah hari ini hal itu sudah dilakukan oleh aplikator? Boleh dijawab sekarang. Perwakilan aplikator yang ada silakan dijawab sekarang. Apakah monitoring dashboardnya sudah dilakukan oleh atau sudah diserahkan ke gubernur, dalam hal ini Dinas Perhubungan? Tolong dijawab sekarang. Mohon pimpinan. Ya, baik. Jumlah armada yang beroperasi di Makassar sampai hari ini itu tidak ada sama sekali Pak. Mohon untuk teman-teman perwakilan aplikator silakan dijawab terkait dari masalah dashboard tadi, supaya bisa memberikan jawaban juga kepada perwakilan Dirlantas. Silakan. Ya. Terima kasih pimpinan yang hormat. Saya coba gambarkan kondisi terkait apa yang ditanyakan sama saudara saya ini terkait dengan dashboard di sini. Untuk saat ini dari Grab sendiri Pak pimpinan sedang berproses untuk mengurus yang disebut tadi dashboard KP Pak. Namun saat ini yang memang menjadi fokus itu kita kan dari proses pandemi ke endemi itu cukup jadi shock terapi bagi teman-teman yang dimana ketika pandemi tidak ada yang ditahu semua Pak, rata-rata pendapatan down. Jadi makanya kami coba sekarang lagi berproses, karena untuk pengurusan KP sendiri itu kan tentu ada hak dan ada kewajiban yang memang harus diberikan, dan itu bentuknya sebuah PAD ke provinsi Pak, seperti itu Pak. Tapi untuk secara dashboard itu pun yang tadi ditanyakan dari Grab sedang berproses untuk secara bertahap Pak, seperti itu. Terima kasih pimpinan. Ya. Bukan menanggapi Pak, menyampaikan kalau apa yang disampaikan adalah manipulasi informasi untuk semua stakeholder yang terkait dengan ini. 6 tahun keberadaan aplikator, 6 tahun beroperasi di negara kita, semua diatur di PM 118. Hari ini ke Dinas Perhubungan, apakah Pak lakukan itu? Itu baru satu. Terus yang kedua terkait monitoring berapa jumlah kendaraan, dalam hal ini penerimaan driver baru sampai hari ini masih dilakukan. Sementara di PM 118 jelas-jelas Pak diatur tidak ada kewenangan aplikator untuk menerima driver baru, tapi itu oleh perusahaan angkutan sewa khusus yang ditunjuk oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Tapi hari ini masih dilakukan oleh semua aplikator. Ini mungkin bisa jadi catatan juga pimpinan. Itu. Saya memang tidak terlalu optimis Pak. Lingkupnya di wilayah provinsi, maksudnya dibahas di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, tapi lebih kepada secara nasional. Implementasi 118 pun setengah hati. Ini berulang-ulang kita godok, sampai saya berinisiatif bahkan dengan biaya sendiri ikut rapatnya di Kementerian Perhubungan, tapi stakeholder yang hadir semua tidak ada yang bisa memberikan
keputusan yang bisa mengikat persoalan ini, minimal bisa memberikan solusi untuk persoalan ini. Sampai hari ini Kementerian Informatika pun yang kita berapa kali demo belum mengeluarkan permennya, Pak. Pada setiap kali demo sementara digodok 6 tahun digodok, Pak. Mana hasil godokannya? Silakan Pak tanyakan ke Kementerian Informatika. Berapa kali kami demo? Mana permennya sampai sekarang yang bisa mengikat? Minimal kalau mereka tidak mau memberikan dashboardnya kan tinggal, ya kasarnya di apa ya? Apakah dibajak atau apa, minimal bisa monitoring. Tapi mana? Nah sekarang coba dijawab lagi Pak masalah onboardingnya. Karena ini terkait di masalah keseimbangan customer dengan driver. Hari ini saya bisa tunjukkan Pak berapa rata-rata orderan yang bisa didapatkan teman-teman ini. Ini data ini saya print dari aplikasi yang ada. Ini saya belum kepada kebijakan-kebijakan yang mereka anggap bahwa kita diskusikan dulu, baru kita buat sebagai keputusan, baru diterapkan. Itu bullshit itu Pak. Kalau ada yang menyanggah kalau saya mengatakan bullshit, ayo silakan. Kita sangka-sangkaan sekarang. Semua yang Pak lakukan, kebijakan yang Pak terapkan, konteks kopdar yang Pak lakukan baik secara online ataupun lewat warkop atau apa, itu konteksnya hanya memperdengarkan kepada driver, tapi tidak di konteks berdiskusi di mana bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan yang ada. Sadar Pak, ribuan teman-teman kami yang sudah ditarik mobilnya. Pak tahu tidak sumber mereka dari mana untuk bisa dapatkan mobil itu? Mereka sampai ngutang, jual aset loh untuk DP-nya. 1 tahun, 2 tahun keterlibatan mereka. Kalau situasinya seperti sekarang yang hari ini, rata-rata 100.000 Pak. Biaya penyusutan kendaraan cukup enggak? Kenapa bisa 200.000? 5 orderan, 7 orderan. Kalau 1 orderan 5.200, di mana rasionalisasinya? Itu efek dari apa? Tidak usah bicara masalah jemputannya, belum. Ini ada segudang permasalahan memang ini Pak. Coba teman-teman aplikator ngomong dulu. Saya kalau untuk Pak Kadis, saya sedikit memaklumi Pak masih dari bulan April. Tapi ada beliau, mungkin tadi ada Pak Edisa yang mulai dari adanya transportasi online di Makassar, saya selalu ketemu dengan beliau. Saya selalu ada satu forum dengan beliau. Beliau saya rasa lebih paham lagi. Tapi sekarang permasalahannya saya kembalikan ke teman-teman di aplikator. Ayo coba sampaikan sanggahannya di 2 permasalahan tadi, di masalah onboardingnya yang bukan kewajibannya Pak tapi Pak melakukan hari ini, sementara di sisi pembukaan Pak tadi mengatakan bahwa selalu mengikuti apa regulasi dari permasalahan ini, selalu mengikuti undang-undang yang ada. Coba sanggah apa yang saya sampaikan. Coba silakan untuk permasalahan itu. Ini masih banyak Pak. Kalau masih ada waktu saya beberkan semuanya. Semua ada bukti otentiknya. Ya. RDP yang diminta oleh teman-teman hari ini juga sekaligus pengalaman untuk berikutnya. Kalau menyurat ke DPR itu setidaknya ada poin-poin yang kita inginkan. Misalnya mestinya dalam surat ini pertama, ini kan kita tidak selesai sampai di sini, kita akan lanjut terus. Rapat itu mesti jelas, rapat terkait dengan kenaikan tarif, rapat permohonan terkait dengan ini, permohonan terkait dengan ini, BPJS dan seterusnya, supaya per item itu bisa kita undang yang punya kompeten. Kalau misalnya seperti permohonan teman-teman hari ini, memang permintaannya adalah untuk sekedar menggelar RDP dan ketemu dengan stakeholder, sehingga memang diskusinya sedikit ada seperti debat kusir karena kita tidak fokus pada 1, 2, atau 3 bidang. Nah berikut saya kira teman-teman sekalian, terima kasih sudah memberikan atensi, memberikan kepercayaan kepada DPR untuk bisa bicarakan ini. Tapi berikutnya
rapat-rapat kita di DPR itu memang harus per item, sehingga undangan yang kita kirim pun sudah jelas terkait dengan kenaikan tarif, terkait dengan dasbo apa tadi semua itu terkait dengan dan seterusnya. Kita harus akui Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kepentingan kami di DPR Sulawesi Selatan tentu saja adalah keberpihakan kepada driver dan pelanggan. Ya, itu prinsip. Keberpihakan kami DPR adalah kepada driver dan pelanggan. Nah, tadi terima kasih Pak Kadishub sudah bisa memberikan alasan kemudian sampai kapan terkait dengan perubahan tarif itu bisa diselesaikan. Karena betul ya apa yang disampaikan oleh Pak Kadishub, tidak mungkin gubernur apalagi kalau cuma kadis berani membuat peraturan gubernur kemudian tidak punya alasan, tidak punya regulasi dari kementerian. Karena khusus untuk mobil angkutan aplikasi ini memang kita harus akui bahwa kemampuan kita dalam menyiapkan regulasi itu sangat lambat dibanding dengan perubahan yang terjadi. Kita belum punya peraturan daerah terkait dengan bagaimana mengatur ini. Ya, mungkin nanti baru kita buat peraturan daerah sudah berubah lagi. Ya, oleh karena itu saya kira Pak, ini ada Pak Kepala Bapeda, terus ada Pak Kadishub. Saya kira yang paling penting sekarang adalah terkait dengan Pergub. Ya, soal kenaikan tarif itu kemudian sebisa mungkin dalam Pergub itu juga nanti mengatur soal apa kewajiban yang harus dilakukan oleh para aplikator. Tadi saya kaget, ada yang sampaikan ada PAD. Sejauh ini kita belum mengatur PAD soal aplikator, tidak ada itu. Padahal memang mestinya ada. Kenapa? Bisa dibayangkan kalau Maxim punya 1000 kendaraan, Gojek punya 1000, kemudian Grab punya 2000 atau apalah. Itu berapa luas jalanan yang akan dipakai di Makassar ini? Ya. Berapa kemungkinan terjadi kemacetan yang digunakan di Makassar ini? Tetapi yang mereka bayar hanya cuma pajak kendaraan, itu pun tidak berimplikasi ke aplikator, tetapi ke driver. Kan begitu. Ya, enak sekali sebenarnya. Ya, kalau kita bicara soal untung, enak sekali menjadi aplikator. Ya, kalau dulu misalnya Boswa Bluebird harus menyiapkan anggaran puluhan miliar untuk membeli kendaraan, ya, sekarang hanya modal aplikasi punya kendaraan yang jumlahnya sangat banyak. Tetapi sekali lagi teman-teman, ini juga kesalahan kami, kesalahan pemerintah yang tidak bisa secepat perubahan, ya, tidak bisa menyiapkan peraturan regulasi yang sama cepatnya dengan perubahan yang terjadi sekarang ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pimpinan yang saya hormati, Bapak Ibu semua, tugas pertama teman-teman di Kadishub adalah menyiapkan paling tidak regulasi yang memungkinkan dilakukan dalam waktu singkat. Contoh, peraturan gubernur yang bisa mengikat para aplikator. Ya. Yang kedua, saya kaget kalau misalnya ternyata masih ada seperti Maxim yang kemudian tidak menyiapkan fasilitas BPJS kepada drivernya. Ini keterlaluan menurut saya, bos. Ya. Yang ketiga, kalau polisi saja sudah mengeluh ternyata tidak ada, mereka tidak punya jumlah berapa kendaraan yang dimiliki oleh para aplikator, ini kan menurut saya konyol. Bagaimana bisa polisi mengawasi sementara mereka tidak punya data terkait dengan jumlah kendaraan? Kan begitu ya. Tetapi sekali lagi teman-teman sekalian, ini akan terus berproses. Kami terima kasih kepada teman-teman sekalian. Ini bukan rapat yang terakhir. Kita nanti akan bahas per item. Tentu jangan kita lelah. Ini untuk kepentingan kita bersama, kepentingan driver, dan kepentingan berapa ratus ribu bahkan mungkin jutaan warga Sulawesi Selatan yang membutuhkan layanan daripada Gojek, Grab, Maxim dan semuanya, dan membutuhkan layanan dari teman-teman para driver. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Ketua. Saya kembalikan ke Ketua. Baik, Pak Kadishub, bisa. Saya perkenalkan, silakan. Oke, makasih pimpinan. Jadi gini Pak, apa yang mendasari kami sehingga meminta 3 km pertama itu sebagai tarif dasar yang ada di angka 19.500,
Yang pertama adalah tidak adanya aturan yang bisa mengikat terhadap penjemputan yang kami lakukan, tapi tidak ada nilai di argo yang menjadi tarif yang kami tagihkan ke customer. Nah itu tidak sedikit jarangnya Pak, ada yang sampai 5 kilo loh kita menjemput. Nah makanya kalau seumpama kan alokasi order yang ada hari ini by data aplikator 80% itu Pak ada di angka 3 km, 1 sampai 3 km. Nah sekarang situasinya kalau kita menjemput 5 kilo kemudian mengantar 1 kilo, tarif untuk 1 kilo itu adalah 6.500. Apakah rasional Pak? Kalau diakumulasikan jarak penjemputan dengan pengantaran kami itu 6 kilo, kemudian kami dibayar 6.500 di angka 6 kilo itu, apakah itu satu angka yang rasional? Nah itulah yang mendasari kenapa kami meminta 3 km pertama dijadikan sebagai tarif dasar. Sebenarnya yang mengeluarkan istilah tarif buka pintunya bukan kami loh, tapi pada saat rapat kemarin itu sampai ada yang mengatakan bahwa itu adalah itu adalah tarif buka pintu, bukan tarif buka pintu yang kami maksud, tapi tarif dasar. Karena ada penjemputan yang kami lakukan yang bisa sampai di 5 kilo, 4 kilo sampai 5 kilo tidak ternilai di argo yang menjadi tarif yang kemudian kami tagihkan ke customer. Nah kemudian saya buatkan simulasi bagaimana jika kami mengantarnya di 1 km, menjemputnya di angka 5 kilo, 4 kilo lah. Jadi akumulasi penjemputan dengan pengantaran adalah 5 kilo. Kemudian kami dibayar 6.500. Itu belum dipotong komisi sama aplikator 20%. Coba buatkan sesuatu yang bisa membuat pemikiran kami menganggap bahwa itu adalah rasional, sehingga apa yang kami ajukan dianggap sangat-sangat susah karena mengubah regulasi. Tidak ada regulasi yang kami ubah Pak. 3 km pertama yang dijadikan sebagai tarif dasar itu adalah kesepakatan kami sebelumnya, bahkan di tahun 2019 kemarin di saat pertama kami mencoba mengajukan penyesuaian tarif itu kami sepakati juga secara forum. Hanya penyusunan narasi di SK Gubernur ambigu, makanya penerapannya sampai hari ini diterapkan per 1 km, padahal yang kita sepakati secara forum tarif dasar adalah tarif 3 km pertama. Itu walau alam kenapa bisa narasinya blunder seperti itu. Nah ini tambahan penjelasan saya Pak menyangkut masalah tarif dasar yang tadi yang dianggap tarif buka pintu. Bukan tarif buka pintu Pak, tapi tarif dasar. Nah itu tadi dasar argumen kami. Jika diakumulasikan pengantaran dengan penjemputan di angka 5 kilo, kemudian kami dibayar 1 kilo hanya 6.500, dipotong lagi sama aplikator 20%, rasional dah. Itu di situ posisi kami hari ini Pak. Itulah yang membuat kami teman-teman semakin hari semakin tersingkirkan. Ditambah lagi persoalan-persoalan lain. Jadi saya mau menjelaskan juga ke pimpinan bahwa apa yang saya paparkan sebelumnya itu tetap ada korelasinya di substansi permasalahan yang diangkat hari ini Pak. Semua permasalahan yang ada di transportasi online semua ada korelasinya. Tuh, baik dari pendaftaran driver, karena kalau keseimbangan antara supply dengan demand tidak diawasi, gimana caranya bisa merata orderan Pak? Nah mempengaruhi alokasi orderan lagi kan? Itu. Jadi saya ingin meminta jika memang bisa Pak, saya meminta 1 sesi. Saya bukan mau mempresentasikan ya, saya bukan mau menggurui Bapak Ketua Komisi B, tapi minimal Pak bisa paham substansi dan paham situasi apa yang ada di lapangan. Karena jika itu disampaikan oleh aplikator, saya yakin dimanipulasi informasinya. Saya sangat meragukan itu. Terkait persoalan yang melabrak regulasi saja Pak, ini saya buktikan 118 saja tidak ada kekuatannya Pak.
Kalau ada kekuatannya, mana kekuatannya? Dashboard itu maksudnya Pak, disitulah kontrol berapa jumlah driver yang ada, berapa jumlah orderan per hari yang ada. Itu namanya dashboard Pak. Nah itu yang mereka tidak berikan aksesnya ke Dinas Perhubungan. Sementara situasi itu diatur di PM 118. Jadi swasta apa? Negara kalah sama swasta. Regulasi yang dikeluarkan oleh negara tidak ada kekuatannya. Ini mungkin bisa jadi catatan Pak. Nah kemudian terkait masalah lanjutan dari sesi ini kan saya menganggapnya belum ada sama sekali Pak solusi dari semua permasalahan kami. Sementara dari hari ke hari teman-teman kami tidak di posisi yang aman-aman saja. Saya tidak bisa menjamin apakah teman-teman jika saya sampaikan apa yang dianggap jadi hasil dari pertemuan hari ini mereka merasa puas kemudian tidak menggagas satu pergerakan yang sifatnya bisa jadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersama. Saya tidak bisa menjamin lagi itu, kecuali kalau nanti Pak Kadis bisa mungkin kita adakan sesi koordinasi lanjutan lagi Pak terkait masalah itu, kemudian dikoordinasikan dengan Pak Dirjen, karena saya sebenarnya Pak Buya juga dengan Pak Dirjen terkait masalah itu, lebih kepada Direktur Angkutan Pak Harto itu Pak. Jadi mungkin nanti saya mencoba bangun komunikasi dengan Pak, boleh Pak ya? Boleh. Oke, makasih Pak. Nah kepada pimpinan mungkin jadi catatan pentingnya Pak, saya kalau ada waktu saya mau menyampaikan supaya Komisi D yang membidangi masalah angkutan betul-betul paham substansi permasalahan yang ada di bawah. Saya baik bukti Pak semuanya, dan ini dari aplikasi semua. Mulai dari orderan yang ada, mulai dari alokasi order yang ada yang dianggap tadi merata. Semua ada buktinya. Kalau dianggap kalau ini bohong berarti aplikasi lagi yang bohong. Karena ini baik bukti semua. Nah nanti setelah Pak menguasai substansi permasalahan yang ada di lapangan, baru mungkin kita diatur schedule untuk lanjutan dari RDP hari ini. Gimana Pak? Baik. Seperti yang disampaikan juga tadi Ketua Komisi bahwa RDP ini kan RDP bisa saja kita lakukan nanti RDP selanjutnya. Jadi tidak berakhir sampai di sini. Ya, tetapi ini menjadi catatan kita semua bahwa kita sudah mempertemukan beberapa stakeholder untuk kita dengarkan apa yang menjadi penjelasan. Kami juga di Komisi D terkait beberapa substansi teknisnya ini yang disampaikan teman-teman juga kami belum terlalu mendalami sekaitan dengan teknis-teknis yang ada di aplikator dan teman-teman mitra driver ya. Jadi itu tadi bahwa kita bisa saja melakukan lagi kembali RDP selanjutnya kalau memang masih ada yang perlu kita tuntaskan begitu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita sudah cukup lama melakukan rapat dengan pendapat ini, sudah di waktu istirahat sebenarnya. Tetapi saya sendiri kebetulan mau mohon izin terlebih dahulu. Saya bisa serahkan kepada pimpinan komisi dalam hal ini Pak Ketua untuk melanjutkan rapat dengan pendapat kita ini. Saya ada rapat fraksi di bawah, saya bergantian. Ya, terima kasih. Walaupun saya yakin masih sangat sedikit yang bisa kita simpulkan, tetapi paling tidak ini adalah langkah awal sesuai dengan harapan teman-teman dari gabungan komunitas driver online untuk bisa mempertemukan dengan seluruh stakeholder. Ada dua catatan penting walaupun saya tidak ikut dari awal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama soal tarif, ya, karena ini sangat emergensi dan tentu Dinas Perhubungan, karena kan soal tarif ini kan bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di seluruh Indonesia, tentu harus ada referensi dari kementerian. Oleh karena itu untuk urusan tarif ini saya kira kami meminta DPR Komisi D meminta kepada Dinas Perhubungan untuk segera menyelesaikan terkait dengan persoalan kenaikan tarif, tentu dengan konsultasi Kementerian Perhubungan. Yang kedua soal dashboard, ya, ini sekali lagi soal pengawasan. Kami juga butuh
dan harus mengawasi teman-teman dari aplikator. Kami tidak bisa mengawasi kalau data itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini tinggal laporannya kan tidak mungkin hari ini jumlah driver hari ini sama dengan besok. Besok sama dengan 2 hari akan datang dan kemungkinan setiap saat berubah. Dan betul saya kira harus ada keseimbangan. Bisa dibayangkan kalau misalnya ada 10.000 mobil yang bergerak tapi penumpang cuma 10.000 juga, ya otomatis driver akan memakan driver. Sementara driver yang saya kira sudah 3 tahun bekerja ini harus kita lindungi karena mereka juga punya anak, istri dan tentu kredit mobil yang harus diselesaikan. Oleh karena itu untuk dashboard ini ya kami minta agar para aplikator lewat Dinas Perhubungan untuk bisa mengontrol dan memastikan ada laporan setidaknya setiap bulan. Ya, jadi setiap bulan ada laporan dari para aplikator kepada Dinas Perhubungan dan tentu Dinas Perhubungan akan melaporkan kepada kami di DPR untuk bisa ikut mengawasi. Ya. Jadi saya kira itu dulu ya. Teman-teman sekalian, nanti akan kita lanjut lagi pada pembahasan tersendiri soal BPJS. Ya. Kita akan bahas tersendiri soal BPJS, tentu menghadirkan BPJS teman-teman dan pihak yang terkait. Ya, kemudian kalau ada lagi yang perlu nanti koordinator nanti bisa berhubungan dengan staf apa-apa lagi yang kita bahas bersama karena memang kami tugasnya di sini rapat-rapat, duduk-duduk bicara, mengundang dan seterusnya itu tugas kami. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tolong nanti hal-hal lain lagi yang belum kita bahas, yang belum kita sepakati untuk bisa nanti disampaikan kepada staf atau saya langsung atau teman-teman kemarin berhubungan sampaikan ke Pak Sahar itu bisa ya, tolong disampaikan supaya kita nanti lebih rigid membahasnya dan menghadirkan seluruh pihak yang berkompeten. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk